Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya min fillahi bi ibadihi irsalu rusuli alaihimus salatu wassalam li irsyadil khalqi wa hidayatihim ila ma yasluhu sya'nuhum fi dinihim wa dunyahum. Wa akhirur rusuli huwa sayyidina Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Arabi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka alladhi khalaqaka tajibu alaika ta'atu rasulihil akrami sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Shadaqallahul azim. Wahai anakku, sebagian dari kasih sayang Allah kepada para hambanya ialah dengan mengutus beberapa orang rasul alaihimus salatu wassalam untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam melaksanakan ibadah dan urusan dunia mereka. Rasul terakhir sebagai penutup ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib berkebangsaan Arab dari Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Rasul Allah yang mulia itu wajib atas dirimu seperti engkau mentaati perintah-perintah Allah yang telah menciptakanmu. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri pemimpin di antaramu. Surat An-Nisa ayat 59. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Surat Al-Fatah ayat 17. Anak-anak yang berbahagia, Allah menyayangi semua makhluknya dengan mengutus para rasul. Dengan adanya Rasul Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu sayang kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu mendapat petunjuk, ya, petunjuk dalam hal ibadah. Bagaimana beribadah untuk menyembah Allah yang benar itu sesuai yang diajarkan oleh para Rasul. Dan terkait petunjuk bagaimana manusia dalam urusan dunia. Jadi semuanya berdasarkan arahan, ya, petunjuk dari Allah melalui para rasul. Tentunya para rasul, ya, itu yang kita ikuti, yaitu rasul yang terakhir, ya, karena kita hidup di setelah nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, ya. Itu ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, dan Nabi Muhammad itu berkebangsaan Arab, ya, karena beliau lahir di Arab dari suku Quraisy dan dari Bani Hashim, ya, dari keturunan dari Hashim, ya. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya semoga rahmat dan keselamatan selalu dicurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mentaati perintah Rasul Allah itu wajib, ya. Seperti kita itu mentaati perintah Allah. Nah, dasarnya apa? Ada di dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul serta ulil amri, pemimpin di antara kamu. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu wajib taat pada Allah, taat pada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW dan ulil amri itu pemerintah.
Tentunya pemerintah yang sah, yang benar. Kalau kita di Indonesia, pemerintahnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Kita mentaati aturan dari pemerintah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dan dengan azab yang pedih. Jadi kita seharusnya memang harus taat pada Allah dan taat pada Rasul-Nya, utusannya. Dengan kita taat pada Allah dan Rasul, mengikuti petunjuk dari Allah yang diberikan kepada para Rasul, utamanya Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang berpaling pada ajaran para Rasul, itu akan mendapatkan azab dari Allah. Kalau Rasul terdahulu itu azabnya biasanya langsung, tapi kalau umatnya Nabi Muhammad ditangguhkan, ditunggu taubatnya. Kalau sampai manusia itu mati tidak bertaubat, dia akan diazab di akhirat. Tentunya ya lebih berat kalau azab di akhirat. Nah, semoga kita dijadikan sebagai manusia yang taat pada Allah, pada Rasul, dan juga taat pada pemerintah. Dan itu memang kewajiban kita ketika di dunia, wajib melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemerintah. Insyaallah itu semoga kita senantiasa benar-benar bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan ngaji kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.